Jen. Oke. Jangan lari. Jangan lari, An. No, 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 no. Kamu namanya ini istrinya Kang Mama. Oh. Pulau di kampung. Pertama kali saya makan toge goreng Pak Gebro. Oh. Kalau udah meninggal ya. Iya. Bema, tapi ayam naros. Upami Bapak Muhammad Ali berarti seputus Bema itu sahana Bapak Muhammad Ali. Uyuh. Bina kan Bina incuna Bapak Ucu Yusuf. Berarti uyutna Bapak Muhammad Ali nya. Ya, uyutna Bapak Muhammad. Terus Bemanya terus ikut. Alhamdulillah silsilah kita insya Allah masih habis. Aliasnya Raden Mangunkusumo. Oh, mohon perhatian, mumpung saya masih ingat, ini katanya barusan ada info dari Ine ini cucunya Aki Hasan. Katanya Raden Muhammad Ali ini adalah punya aliasnya, nama lainnya yaitu Raden Mangunkusumo. Maka ini Ya, ini saya sebutin ya. Raden Muhammad Hasan, Raden Muhammad Husin, Raden Sanusi, Raden Dikuni, Raden Muhammad Ali, Raden Aisyah, Raden Fatimah, Raden Muhtar, Raden Siti Hadijah. Nah, dari 10 anak ini yang saya tahu, Raden Hasan bin Raden Ucu Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali atau alias Raden Mangunkusumo bin Raden Arya Sutawijaya. Beliau ini adalah yang saya tahu ya Raden Sutawijaya ini beliau dulu seorang raja dari kerajaan Mataram. Dan beliau ini anak dari Raden Ki Ageng Panembahan Senopati. Ya, kebetulan saya kan guru sejarah kebudayaan Islam. Saya menelusuri ini ya, lihat gitu. Ya, insya Allah kita ini keturunan orang baik-baik, orang-orang soleh-soleh ya. Amin. Terus yang saya tahu juga Raden Arya Sutawijaya ini anak angkat Raden Hadiwijaya gitu. Beliau dulu terus Raden Haji Muhammad Ali ini juga atau Raden Mangunkusumo. Beliau ini dulu adalah seorang bupati pertama di Kota Bogor ya. Alhamdulillah ya, keturunan dari Raden Ucu Yusuf ini kita harus merasa bangga gitu ya. Keturunan dari orang-orang yang soleh,
pantesan ya sekarang banyak dari dari cucu-cucunya banyak yang jadi guru les ya, termasuk saya. Alhamdulillah saya juga guru BTK baca guru Al-Quran. Iya, saya guru di MTS Al-Abrar, juga guru agama. Ini ya banyak jadi guru ya. Diulangi lagi Dari dari Ki Ageng Panembahan Senopati itu berputra Raden Arya Sukawijaya. Raden Arya Sukawijaya mempunyai putra Raden Haji Muhammad Ali atau disebut dengan Raden Mangunkusumo. Nah, Raden Mangunkusumo ini mempunyai anak Raden Ucu Yusuf. Raden Ucu Yusuf ini terus punya anak orang-orang tua kita ya, Raden Hasan, Raden Husin, Raden Husain, Raden Sanusi, Raden lainnya sampai Meja ya. Ya ini yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat menurut pepatah, kalau ada salah mohon dijawab. Karena ini saya mendoakan sejahtera untuk kita semua. Diulangnya Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Bapak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari keduanya, dan dari keduanya Allah mempertemukan laki-laki dan perempuan yang tahu. Bertakwalah kepada Allah
segala firman-Nya. Pertemuan-pertemuan kami dari pengurus keluarga besar Ucu Yusuf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semua kita tentu telah menjalani saum Ramadan dan mudah-mudahan kita semua meningkatkan ketakwaan kita selama menempuh saum Ramadan. Itulah target kita di setiap tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang kompak ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya jadi bangun kalau seperti itu ya. Kalau jamaahnya semangat, saya juga terbawa semangat ya. Apalagi ini acaranya halal bihalal ya Pak Haji ya. Iya, udah 3 tahun kita tidak ketemu, pandemi sudah memisahkan kita, namun hari ini, detik ini Allah mengizinkan kita untuk bertatap muka dan bersilaturahim. Patut kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia nggak di tempat ini? Bahagia. Yang dari jauh datang ya kan, ada Nini, ada Aki, ada Nyai, betul nggak? Ada cucu bahkan cicit ya pada hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan umur panjang, rezeki yang berkah dan halal, urusan dimudahkan oleh Allah, yang punya hutang oleh Allah dibebaskan. Luar biasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada Bu Yuna, mana Bu Yuna? Ada Bu Yuna. Oh iya ya, ini bagian daripada orang tua saya juga ya, kenal dengan saya. Beliau adalah satu komplek ya, satu perumahan ya. Beliau memang alhamdulillah aktif juga di komplek. Tidak mau. Mau nggak? Tidak mau. Kok nggak mau? Umur panjang. Kan kita selalu minta ketika kita berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku umur panjang. Mau nggak? Tapi tidak taat kepada Allah. Tidak mau. Mau nggak? Tidak
Tidak mau. Tidak mau. Tapi ada ternyata orang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang tapi tidak taat. Ada nggak? Banyak. Siapa? Iblis itu bukan manusia. Iblis bukan manusia. Ada nggak yang tahu? Yang tahu boleh pulang duluan. Pulang duluan ya. Ada nggak yang tahu? Firaun. Fir'aun itu bapak ibu panjang umurnya, betul nggak? Wis kurang bagaimana tidak, dia tahta dan jabatan bahkan kedudukannya dia luar biasa. Bahkan di ujungnya dia mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Nah, saya tidak mau umur panjang kalau tidak taat kepada Allah. Mendingan pendek tapi berkah, panjang umur taat kepada Allah. Seperti keluarga besar Raden Ucu Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini hadir di sini atas syukuran kepada Allah bahwa kita masih diberikan umur panjang. Harus digituin biar supaya tetap semangat. Kalau saya nyaloyo, ibu-ibu, ayo, udah ditinggal seperti begitu ya, ditinggal. Apalagi halal bihalal ya, halal bihalal. Kemudian yang saya hormati juga tadi ada Pak Ketua ya, Pak Abdul. Raden Ucu Yusuf ini harus dijaga. Maka kalau kita melihat seperti ini, masya Allah, ada saudara-saudara kita yang tinggal di sini, betul nggak? Ada yang tinggal di sana, betul nggak? Bahkan ada yang jauh sekali. Tapi kalau kita bertemu seperti ini, makanya enak nggak? Seneng nggak? Dari rumah nggak punya duit kesini ngeliat saudara-saudara sehat, seneng nggak kira-kira? Seneng. Itulah fungsinya silaturahim. Makanya beliau tadi menggagas mudah-mudahan setiap tahun, kalau bisa jangan setiap tahun pagi kelamaan. Pertemuan sekali diadakan umpamanya yang sekitaran Bogor, yang dekat-dekat gitu ya. Untuk apa? Menjalin tirasi setali silaturahim. Kan biasanya kalau ibu-ibu biasanya ada arisan. Tapi arisannya biasanya ada kajian. Setiap sebulan sekali biar apa? Biar hikmahnya dapat, berkahnya juga dapat. Biasanya seperti itu. Baru nanti diadakan halalun bihalalin setiap setahun sekali. Boleh Pak Haji Abdul ya diadakan setiap 6 bulan. Mudah-mudahan berkenan semuanya. Tapi itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya, pesan Pak Bambang untuk Pak Ketua tadi. Pak Bambang mana Pak Bambang? Wah, itu udah pakai baju loreng, udah semangat mau. Saya kira angkatan ini ya luar biasa. Tetap sehat ya Pak Haji ya. Iya, dan juga Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama ini sepuh-sepuh, saya mohon maaf ya, senior-senior. Kalau di kompleks saya itu Pi ya, jangan bilang mohon maaf tua, tapi bilangnya senior. Katanya begitu. Kenapa kalau tua? Aduh, kalau tua mah kayaknya gak kekinian banget. Harusnya bagaimana? Bilangnya senior. Biar apa? Biar awet muda. Insya Allah bapak-bapak ya, kalau tadi ada yang bilang aki ya kan, ada yang bilang nyai ya, nyi, cucu dan cicit. Mudah-mudahan itu senantiasa Allah berikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan juga Allah berikan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Serta adik-adik yang mungkin ada sedang lagi kesana lagi kesini, tidak apa-apa, namanya juga adik-adik yang saya hormati ya. Itu pun yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjil kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita menghadiri atau mengadakan acara silaturahim dan halal bihalal keluarga besar Raden Ucu Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali. Ini anak pertamanya masih ada nggak? Udah nggak ada. Anak keduanya masih ada nggak? Depannya, anak kedua begini ya. Haji keberapa Haji? Kedua masih ada. Yang ketiga udah masih ada ya. Tadi generasi ketiga saya seperti itu. Jadi yang kedua sudah tidak ada ya. Tentu ini generasi yang sangat benar-benar apa ya? Luar biasa ya. Maka di sini yang pertama adalah silaturahim. Maka dalam acara silaturahim ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mau mendengarkan nggak? Mau mendengarkan nggak? Mau ya. Ada satu kisah di mana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam terdengar, bahkan itu beliau punya keistimewaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah
Sulaiman alaihissalam? Bisa berbicara dengan hewan. Bisa berbicara bahasa binatang. Betul sekali ya. Pada satu waktu ada seseorang yang mohon maaf pada saat itu kita katakanlah hidup di kampung, yang memang pada saat itu ia tidak punya apa-apa, hanya punya seekor kambing dan mungkin ada ayam dan lain sebagainya. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini dia adalah seorang raja. Beliau adalah orang yang sangat dihormati dibalik dari jabatannya maupun dibalik daripada kenabiannya. Beliau ini ada masyarakatnya atau penduduknya yang cinta banget terhadap siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu seorang laki-laki yang memiliki satu kambing tadi, ia berpesan kepada seorang istri. Ketika berpesan kepada seorang istri, wahai istriku, izinkan aku untuk belajar bahasa binatang. Kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar pertanyaan itu, kata istrinya, wahai suamiku, apakah kau tidak salah? Sudah punya anak beberapa, tapi kau hanya ingin menuntut ilmu sekedar hanya bahasa binatang. Tidak apa-apa, karena Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang paling kita patuhi saat itu. Ya, akhirnya diizinkanlah oleh seorang istri tercinta tersebut berikut anak-anaknya. Ketika dia hendak menuntut ilmu, tentu biasanya kita harus memiliki modal, bukan motor, modal ya, memiliki modal. Akhirnya yang ia miliki kambing pada saat itu dijual untuk apa? Untuk biaya, untuk modal menuntut suaminya kemana? Ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu akhirnya dapatlah kambing itu dijual. Kalau mungkin sekarang 1,5 jutaan, cukup untuk menuntut ilmu di perjalanan sampai ke pesantren, bahasanya seperti itu. Naik gunung turun gunung, si bapak tersebut ternyata bertanya ke setiap orang, di manakah istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang menunjukkan masih jauh bapak, dari sini harus melewati satu gunung lagi. Dan itu ia lakukan tanpa merasa capek. Kenapa? Karena keinginannya dia untuk bisa pandai bahasa binatang pada saat itu. Singkat cerita, sampailah dia kepada istananya Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana pada saat itu dia pun juga tidak bisa sembarangan masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu, wahai rajul, ada apa engkau datang ke sini? Apa keperluanmu sampai kau datang ke sini? Dengan kalau dulu kan pakai apa? Buntelan, kalau bahasa Jerman itu buntelan tuh. Enggak tahu saya kalau di Bogor ya. Buntelan gitu ya, bahwa terima kasih ketawa ya, bahwa ya persiapanlah pakaian dan lain sebagainya. Aku ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena aku ingin belajar kepadanya untuk pandai bahasa binatang pada saat itu. Dan akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat itu tidak ada. Akhirnya para penjaganya pada saat itu mengizinkan untuk beristirahat terlebih dahulu di kamar, atau bahasa Jermannya juga di kobong. Nah, ya, ada yang tahu kobong nggak? Kobong, bahasa Jerman itu kobong gitu ya. Itu di kobong. Kalau bahasa Jepangnya balerong ya, atau pesantren lah seperti itu ya. Akhirnya satu hari ditunggu-tunggu nih sama seorang laki-laki tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam tak kunjung datang. 2 hari sampai 3 hari barulah Nabi Sulaiman alaihissalam baru datang bersama bala tentaranya ke istana. Pada saat itu penjaganya menginformasikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Sulaiman alaihissalam, udah 3 hari ada seorang laki-laki yang ingin berjumpa denganmu, yang ingin bertemu denganmu. Ia ingin bisa pandai bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat itu tidak merespon apa-apa, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam itu mengizinkan kepada penjaga tadi, wahai penjaga, sampaikan kepada yang laki-laki tadi yang menungguku 1 hari lagi. Ditunggu 1 hari lagi. Pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam lupa
Ketika hendak dia berangkat lagi bersama tentaranya, akhirnya diinformasikan kembali oleh penjaganya bahwa dia sedang dituntut nanti oleh calon santri lah bahasa kitanya. Calon santri yang ini menuntut ilmu. Akhirnya singkat cerita Nabi Sulaiman alaihissalam pun dengan sengaja menemui seorang laki-laki tersebut. Ya, menemui laki-laki tersebut. Wahai penjaga, tolong panggilkan seorang laki-laki yang ingin belajar bahasa binatang kepadaku. Akhirnya dipanggilkan. Setelah dipanggilkan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia baru menatap bahkan melihat seorang guru Nabi Sulaiman pada saat itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada seorang laki-laki tersebut, wahai laki-laki, wahai rijal, sekarang engkau pergi ke rumahmu, sekarang engkau angkat tikar pakaian, bawa semuanya pulang dari istana ini. Kira-kira aneh nggak Pak Bu? Aneh nggak? Baru ketemu yang sudah ia idam-idamkan ya sekian hari, tapi ternyata ketika ketemu disuruh pulang. Sama mungkin kita kalau mungkin masa-masa muda ya kan, ketemu mungkin mohon maaf calon pacar kita nih yang saat ini ya kan, itu bagaimana luar biasa gitu kan senengnya. Nah ternyata ketemu Nabi Sulaiman alaihissalam langsung disuruh pulang. Bertanya-tanya di hati Salubaina. Bertanya-tanya. Ketika itu karena disuruh pulang, akhirnya si laki-laki ini pun langsung angkat koper, langsung gulung tikar, langsung pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, istrinya pun pada saat itu masih ada 2 ekor ayam. 2 ekor ayam ini pun akhirnya untuk menyambut seorang suami tercintanya yang baru pulang menuntut ilmu, akhirnya dia pun kalau bahasanya disambut dengan apa? Dengan potongan ayam goreng pada saat itu ya. Artinya dihidangkan makanan dengan ayam. Pada saat itu ketika dia hendak makan, kalau di mohon maaf ya, di kampung saya itu suka ada rumah panggung. Tahu Bapak Ibu rumah panggung? Tahu ya? Kalau di Cianjur itu masih ada tuh rumah panggung. Kalau bahasa di pesan itu balai rombeng, itu suka ada tuh. Yang kalau kita makan itu, yang kalau kita minum itu buang airnya langsung ke bawah. Dibuang aja kan karena bawahnya kan tanah seperti itu. Dan akhirnya ketika suami istri dan anaknya itu sedang makan bersama-sama ya, apa yang terjadi? Dan yang terjadi tulangnya itu Bapak Ibu, tulangnya tuh, tulang ayam itu dimasukin ke mana? Ke bawah. Ke bawah diceplosin. Anaknya makan tulangnya ke bawahin diceplosin. Begitu juga istrinya bahkan suaminya pun demikian. Ternyata di bawah itu ada kucing. Ada kucing. Diambillah itu tulang itu dimakan oleh kucing. Ketika enak-enaknya makan ini kucing, apa yang terjadi? Mohon maaf, ada guguk atau anjing yang tiba-tiba menyerang dari belakang kucing. Langsung bahasanya, langsung dapat direbut daripada kucing pada saat itu. Ternyata dalam pertikaian kucing dan anjing pada saat itu, apa kata kucing? Wahai anjing, kesinikan, itu milikku. Bahasanya begitu. Karena aku yang paling pertama di sini, engkau tidak hak untuk mendapatkan tulang itu. Kata siapa? Kataku? Kucing. Kata kucing. Apa kata anjing? Jangan begitu. Pokoknya kalau ingin mendapatkan tulang ini, kita harus bertikai dulu. Siapa yang menang, itu yang ia dapatkan. Kata kucing apa? Tidak bisa, aku anjing. Kenapa? Karena saya lebih kecil. Saya pasti akan kalah olehmu karena engkau lebih besar. Dan akhirnya pada saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam pertikaian tersebut, kucing pun nyerah. Apa kata kucing yang diungkapkan kepada anjing? Begini, wahai anjing, kembalikan itu tulang untukku. Kenapa demikian? Karena orang yang baru datang, yang baru menuntut ilmu, bapaknya si ibu ini, bapaknya si anak ini, dia 7 hari lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 hari lagi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika dia hendak memasukkan tulang kembali si bapaknya tersebut kesel, kaget. Oh, ternyata
Ternyata ini rahasianya kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan aku untuk pulang ke rumahku dengan segera. Ternyata aku 7 hari akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti makanya pada saat itu. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, dia pernah belajar gak dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak. Belum pernah. Belum pernah. Tapi diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keyakinan seorang laki-laki tersebut untuk pulang ke rumahnya, untuk bergegas. Karena apa? Karena perintah Nabi Sulaiman. Dia yakin, walaupun saya belum pernah belajar, yang penting saya sudah menatap Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia pun yakin. Akhirnya dia pun pandai dan bisa paham apa yang diucapkan oleh 2 ekor binatang tersebut. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah itu pertama kita ya yakin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia pun setiap hari merenung, bahkan menjelaskan kriteria, bahkan menjelaskan kejadian apa yang dia alami bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika dijelaskan oleh suaminya kepada istrinya dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya pun merasa lemas. Kenapa? 7 hari lagi suaminya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu, binatang mana itu tahu. Bahkan siksa kubur, di dalam kubur itu tahu tuh. Makanya ayam itu, kalau ulama-ulama itu mentafsirkan begitu, saudara-saudara itu kenapa? Itu adalah isyarat bahwa yang dalam kubur itu sedang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sama halnya itu demikian. Usia kita pun bahkan sebagian ulama 40 hari sebelum menikah kita sudah jatuhnya mayit atau mayat seperti itu. Bahkan orang yang meninggal itu sebelum meninggal itu suka ada ciri-cirinya, berpamitan dan lain sebagainya, kan begitu ya. Kalau berpamitan yang bagus-bagus itu yang kita harapkan, betul ya, insya Allah. Ternyata mereka semua satu itu merenung bagaimana caranya bisa keluar dari masalah agar orang tuanya, ayahnya ini bisa tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak bisa dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena si rojul ini, si bapaknya tadi, dia pun juga pernah menimba ilmu di tempat yang lain bahwa suruh gurunya, penjelasan dari seorang gurunya, maka dia pun juga harus berbanyak silaturahim. Bagaimana kondisinya? Pada saat itu dia pun ada punya guru beberapa. Guru yang pertama ia datangi, ya kan? Yang kedua ia datangi, bahkan sampai 7 guru. Yang terakhir kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kan itu ceritanya sudah lewat daripada 7 hari. Ternyata begitu datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang terjadi? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kaget, Bapak Ibu. Orang itu sudah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril bahwa 7 hari lagi dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata lebih dari 7 hari dia masih datang ke istananya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Begitu sampai dan bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, wahai rajul, apa rahasianya engkau sampai saat ini engkau bisa hidup, sampai saat ini engkau masih bisa datang ke sini, padahal Nabi Jibril alaihissalam sudah menginstruksikan kepadaku bahwa orang ini harus segera dipulangkan ke rumahnya karena 7 hari lagi akan aku panggil melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat jawabannya, aku menyarankan satu saja, apa namanya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Silaturahmi. Menjalankan tali silaturahim. Makanya tadi sama Pak Abdul artinya sudah dibacain tuh hadisnya tuh. Ya, yang saya bacakan tadi, man ahabba syai'an ayyusatalahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, ada enggak? Rizki mah mesti banyak-banyak, sedikit yang penting berkah. Kalau banyak tidak berkah buat apa? Betul enggak? Ada namanya masalah-masalah, ternyata Allah mudahkan, bahkan Allah uraikan dengan keberkahan. Kira-kira pengen nggak begitu? Pengen seperti itu. Kemudian ada orang yang kalau seandainya ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi Muhammad SAW, tadi sampaikan, kita pengen umur pendek tapi berkah. Panjang kalau tidak taat pada Allah, kita tidak ingin. Maka apa kuncinya kata Rasulullah SAW?
fal yasil rahimahu, maka sambung tali silaturahim. Maka mudah-mudahan saya doakan di sini Aki, Mimi, semuanya sampai ke Cicit, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menjalankan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjaga dan menjalin tali silaturahim. Paham sampai sini ya? Jadi luar biasa manfaat tali silaturahim Bapak Ibu. Maka kalau bisa jangan diadakan sampai setahun sekali, 6 bulan sekali, biar tidak terlalu jauh. Karena kan begini, kalau kita silaturahim ketemu yang biasanya ketemu, yang biasanya hadir, tiba-tiba tidak hadir. Sama hanya kalau kita ke masjid nih, ada orang yang setiap hari hadir ke masjid, tiba-tiba nggak ada. Kira-kira ditanyain apa tidak? Ditanyain. Biasanya beliau hadir silaturahim, halal bihalal. Ternyata beliau satu kesempatan tidak hadir. Ya, ternyata pasti itu akan ditanyakan oleh siapa? Oleh kita yang hadir. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata sedang sibuk ini. Oh, ternyata sedang sakit. Pasti itu akan didoakan. Kita doakan, mudah-mudahan anu bin anu senantiasa Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya, Allah jauhkan dari musibah. Kira-kira doa bukan itu? Doa. Maka terus sambung tali silaturahim. Pertama untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, untuk menyambung tali silaturahim Raden Ucup Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali agar senantiasa terjalin dengan rapi, agar senantiasa terjalin, agar apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan senantiasa dengan kekuatan berjamaah seperti ini, insya Allah bisa terlaksana. Karena kata Rasulullah SAW, al-quwwah bil jamaah. Kekuatan itu letaknya dengan kebersamaan. Makanya tadi kalau ketua Pak Bambang hanya sekedar sendiri, kira-kira bisa nggak ada acara seperti ini? Tidak bisa ada acara seperti ini. Kenapa? Butuh bagian-bagian yang lainnya untuk mempersatukan keluarga Raden Ucup Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah daripada silaturahim ini selain daripada memperpanjang umur kita, mendapatkan rezeki yang mudah oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua? Insya Allah kalau kita halal bihalal seperti ini kan pasti ujung-ujungnya ada halal bihalal atau musyafah. Betul nggak musyafah, ya kan? Biasanya kita salam-salaman, 3 tahun kita Bapak Ibu tidak ada salam-salaman, bahkan lebih jauh begini. Bahkan ada juga yang saudara-saudara kita yang jauh hanya sekedar video call. Betul nggak? Video call itu juga mungkin tidak akan menjadi masalah ya, dan salah satunya boleh-boleh saja. Tapi saat ini insya Allah mungkin kita akan bersalam-salaman untuk apa? Kata Rasulullah SAW, silman qata'ah wa'ati man hawma wa'fu amman zalama. Itu kata Rasulullah SAW, silman qata'ah, sambunglah tali silaturahim kepada orang-orang yang senantiasa memutuskan. Kalau ada orang tua kita, saudara kita, mohon maaf yang jauh-jauh, tanya, tegur, kalau perlu datangin ke rumahnya, ayo silaturahim bareng-bareng. Ya mungkin dia tidak tahu ada masalah apa, ada bertanya agar bisa bergabung. Silman qata'ah, sambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Mungkin mohon maaf ada orang yang benci dengan kita, yang kecewa dengan kita, antar saudara, biarin. Justru kita sambung tali silaturahim, ya, ajak bergabung dengan kita untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'ati man harama, beri kepada orang-orang yang mohon maaf, yang mungkin kita kenal bakhil, ya, mungkin ada teman kita yang bakhil dan lain sebagainya. Ayo datangi sama kita kasih, ya. Wa'ati man harama. Kemudian terakhir wa'fu amman zalama. Apa itu? Maafkan orang-orang yang telah berbuat maaf kepada kita, tak berbuat kesalahan kepada kita, tak berbuat kezaliman kepada kita. Kenapa? Karena yang paling sulit itu memaafkan. Yang paling mudah itu adalah meminta maaf. Ada orang yang membuat kesalahan kepada kita, kira-kira kita gampang nggak untuk memberikan maaf kepada orang itu? Mudah, insya Allah ya. Mudah, walaupun orang mengatakan meminta maaf itu lebih mudah dibandingkan dengan memberi maaf. Kita jadikan diri kita untuk mempermudah orang-orang yang meminta maaf kepada kita. Maka insya Allah kalau itu sudah terjalin, kata Rasulullah SAW, halal
halalun bihalalin ya. Ente halal, ani juga kan halal. Maka layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan, kita tidak punya dosa sedikit pun antar sesama, antar tetangga, terlebih antar keluarga. Raden Ucu Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali. Maka momen hari ini Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, jadikan momen yang paling indah buat kumpul-kumpul kita, buat bersilaturahim kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang saat ini mohon maaf lagi sakit, doakan bersama-sama, karena kita tidak tahu besok, lusa, bulan depan, bahkan tahun depan apakah kita masih bisa berkumpul seperti ini. Karena usia hanya Allah yang tahu, dan kita perbanyak doa dan kita perbanyak ikhtiar. Mudah-mudahan dengan doa dan ikhtiar yang kita lakukan bisa mengubah takdir yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah jam 11 ya. Saya juga ada acara lagi, itu mudah-mudahan keburu jam 11 ya. Itu saya harus pamit langsung karena memang agak sedikit padat. Di halal sudah mulai setiap Ahad Sabtu ya udah mulai ramai lagi gitu ya. Kenapa? Ya itulah, kalau di Indonesia itu katanya halal bihalal sudah menjadi tradisi. Walaupun kalau di Arab tidak ada halal bihalal Bapak Ibu ya. Cuma di Indonesia zamannya Soekarno, katanya kalau kita baca sejarah itu katanya dijadikan sebagai tradisi momentum bersilaturahim agar kita antar keluarga, antar tetangga saling memaafkan satu sama lainnya. Setuju ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutnya kalau berlama-lama juga Bapak Ibu juga takutnya ada acara yang lain dan lain sebagainya. Saya mohon diri, nanti saya setelah ini langsung saya pamit ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu urusan yang tak kunjung selesai-selesai. Semoga Allah berikan uraian urusan yang sangat Allah mudahkan, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita, kakek kita, bahkan nyai-nyai kita yang telah meninggalkan kita lebih awal senantiasa diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus keluarga besar Raden Ucu Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma al-wa awsil sawaba wa qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min kalimatit tauhid min qawli la ilaha illallah subhanallah bihamdihi. Wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan min wahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah muqaddimu thawaba dzalika wa nudihi badal qabuli min nabil fadli wal ihsan hadiyatan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in, wa khususon keluarga besar Bapak Raden Ucu Yusuf bin Raden Haji Muhammad Ali. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa absilhu bil ma'i was-salji wal barad kama yunqal thawbul abyad minad danasi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri akibati wa su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, maafkan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan kepadamu ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan kepadamu, baik yang disengaja maupun yang tidak ya Allah. Kami hanya manusia biasa yang tak luput daripada salah dan kesalahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, orang tua kami ya Allah, Bapak Raden Ucu Yusuf beserta keturunan-keturunannya yang telah kau panggil lebih awal ya Allah. Kau ampuni dosanya ya Allah. Kau masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Kau terangi alam kubur dengan kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami cucu-cucu daripada beliau ya Allah, mendoakan beliau agar senantiasa ada dalam rahmat-Mu ya Allah, ada dalam kasih sayang-Mu ya Allah, serta orang tua kami yang telah meninggalkan kami lebih awal ya Allah. Tolong ya Allah, Kau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, Kau lapangkan alam kuburnya ya Allah, serta Kau masukkan ke dalam surga-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami orang-orang senantiasa yang bertakwa di hadapan-Mu ya Allah, yang selepasnya Ramadan meninggalkan kami tetap istiqomah untuk melaksanakan kewajiban kami ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mahruma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang Kau berkahi, pertemuan yang mendatangkan kemaslahatan di dunia dan akhirat ya Allah, pertemuan yang membawa kebaikan buat kami ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, acara halalin bihalalin keluarga besar Raden Ucu Yusuf ini ya Allah senantiasa terjalin setiap tahunnya ya Allah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari-Mu ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan yang akan datang ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Seorang menteri ini selalu berkata alhamdulillah dalam setiap keadaan, dalam setiap suasana dan dalam keadaan apapun. Menteri ini selalu mengucapkan kata alhamdulillah. Pada suatu hari raja ini ketika dia sedang melakukan perjalanan, dia terkena musibah raja ini ya. Raja ini lalu terjatuh dan dia terpeleset sehingga menyebabkan jarinya itu putus ya, dan harus diamputasi jarinya ya satu. Akhirnya terus dia bercerita kepada menterinya, wahai menteriku, kata raja ini, aku semalam terjatuh begini sampai akhirnya tanganku harus dipotong. Kata si menteri jawabnya apa? Alhamdulillah. Raja marah dong, dibilang alhamdulillah. Oh berarti kamu senang dong saya dapat musibah, kata raja.